Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, kekuatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua sehingga di Ahad sore hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk menghadiri diskusi atau bedah buku ini walaupun hanya secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Marilah kita senantiasa menjadi hambanya yang senantiasa bersalawat kepadanya kapan dan dimanapun kita berada. Ya, baik teman-teman sekalian, seperti minggu-minggu sebelumnya, tentu agenda kali ini adalah agenda bedah buku. Jadi kali ini akan dibawakan oleh pemantik kita yang luar biasa, Muhammad Rizaldi, dengan judul buku Slow, ya. Jadi untuk beberapa ya sekitar mungkin 15 sampai 20 menit ke depan saya berikan kesempatan kepada pemantik untuk membagikan isi buku yang telah dibaca, dan teman-teman silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya atau pandangan-pandangannya terkait dengan diskusi kita hari ini. Oke, langsung saja untuk lebih mengoptimalkan waktu, saya persilakan kepada pemantik Muhammad Rizaldi untuk berbagi, ya, untuk menjelaskan isi bukunya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillah. Coba untuk ini apa namanya? Berbagi ya, bukan menggurui. Izin saya screen ya. Siap. Supaya lebih jelas. Bentar aja kah? Bentar aja kah? Ya. Oke. Bismillah. Untuk hari ini sesuai dengan kesepakatan dari teman-teman kemarin, saya akan membawakan tentang buku yang berjudul Slow, terbitan tahun 2019, diterbitkan oleh Great Min, salah satu media juga untuk percetakan buku. Dari kumpulan genre buku ini adalah psikologi, tentang ada beberapa esai juga di dalamnya dari beberapa sumber, salah satu ternama juga di Indonesia. Jadi buku ini menceritakan tentang buku ini melatarkan tentang bagaimana kehidupan kita yang identik dengan produktif, label produktif. Artinya label produktif itu dikatakan seseorang yang sudah mempunyai taraf kesuksesan itu mempunyai mobil, kendaraan, serta rumah, bahkan tidak ditahu apakah itu cicilan atau tidak. Yang penting label produktif itu seseorang ditandai dengan itu. Itu yang menjadi dalam saya mengatakan bahwa label pada seseorang itu kan berbahaya karena harus sesuai dengan pelabelan itu. Contoh, ketika kita dilabelkan sebagai seorang yang cendekiawan, seorang yang mempunyai ilmu, maka ilmu dengan sikap atau attitude itu harus selaras. Itu kan mengurangi freedom atau kebebasan yang kita miliki gitu. Jadi dalam konsep ini saya akan membagikan tentang bagaimana produktif ala dari buku ini. Yang pertama yaitu tentang konsep yang pertama adalah hidup yang perlahan. Hidup yang perlahan nantinya tidak terlalu over konsumtif gitu. Kita terlalu over konsumtif sesuatu yang tidak semestinya, tetapi itu menjadi hasrat begitu. Dan pada tahun 2007 dirilis dalam jurnal kesehatan dunia itu WHO itu mengatakan bahwa angka
stres atau tingkat stres itu dimulai pada umur 14 tahun. Artinya usia stres itu pada tahun 2000, bukan 2007 ya, tahun 2017 itu dimulai dari umur 14 tahun sehingga kisaran pada angka stres pada dunia itu sekitar 450 jiwa. Itu membuktikan bahwa tingkat produktivitasnya kita itu ada dampak sisi mentalnya juga. Yang kedua adalah jangan membunuh rasa bosan. Artinya kita kan hidup itu selalu diidentik dengan rasa bosan itu adalah dibahasakan dalam buku ini bahwa seseorang yang mempunyai rasa bosan artinya dia memiliki pemikiran yang, karena kita selalu bosan itu artinya pemikiran kita melayang. Itu adalah sifat sifat humanity kita begitu, bahwa memang rasa bosan itu perlu ada untuk meminimalisir stres kita. Terus ada beberapa yang saya catat di sini tentang cara untuk melatih diri kita itu dengan potensi apa yang kita miliki. Kita tidak terlalu mesti hidupkan itu masyarakat dalam buku ya, saya korelasikan dalam buku lain itu tentang identitas diri dalam buku genre psikologi kita, bahwa masyarakat Indonesia itu masuk dalam masyarakat yang stainless, artinya masyarakat yang perlu dalam tidak suka dengan tantangan, tapi suka dengan kepastian begitu, suka dengan berbau hal-hal yang pasti begitu. Dalam 69% dalam kategori itu, dalam kategori orang itu termasuk Indonesia salah satunya. Jadi orang Indonesia itu tidak suka dengan hal-hal yang berbau tidak pasti suka yang pasti. Terus hidup kita kan selalu identik dengan klise, artinya sama begitu. Orang mau seperti ini, jalannya seperti ini, juga kita mau sama seperti itu. Jadi karena peradaban kita kan dibentuk bukan pada peradaban yang artinya dalam membaca begitu, karena peradaban kita kan dulu peradaban misalnya peradaban Eropa kan itu sudah melalui yang namanya fase membaca. Kita kan ujuk-ujuk langsung peradaban teknologi itu kan melampaui dari periode membaca, dan kita saya anggap tabu di situ, karena kita mengikuti zaman tanpa banyak mengetahui referensi. Akhirnya semua orang berbicara pada proyeksinya yang bukan kapasitasnya di situ. Salah satu yang menjadi proyeksi adalah bagaimana orang-orang yang bukan pada kompeten berbicara pada hal itu, yang artinya melahirkan asumsi. Asumsi itu menjadi esapan atau menjadi pola dari masyarakat, yang seharusnya yang dibentuk adalah analisa gitu. Seharusnya analisa yang membentuk dari masyarakat, sehingga mampu masyarakat menganalisis apa yang seharusnya dipakai begitu. Dan itu yang membuat kita ketinggalan saat ini, karena kita melampaui dari periode membaca. Dan itu kalangan Eropa juga seperti itu, bahwa mereka dulunya kan mitologi kita sama juga sama mitologi, tapi mereka sadar dan periode membaca lahir pada mereka, sehingga mereka mampu menganalisis apa yang seharusnya dilakukan, sehingga kita lebih mengadopsi yang namanya asumsi dari orang sekitarnya. Dalam buku Karl Marx juga mengatakan bahwa kita itu mengalami 3 periode: mitologi, metafisik, dan positivisme. Dan kita itu pada nggak tahu kita periode mana, apakah masih mitologi atau metafisik. Yang jelas positivisme dulu, karena contohnya saja orang itu masih melakukan sesuatu di kuburan, mencari tentang, contohnya seperti mencari tentang hantu dan sebagainya. Itu kan positivisme tidak meyakini itu kan bukan dalam hal positivisme.
dalam bangsa-bangsa Eropa pun tidak percaya namanya mitologi, apa ya, mereka juga percaya mitologi, tapi era positivisme mereka itu lebih meyakinkan begitu dibandingkan dengan kita. Itu sih interpretasi yang bisa harapkan tentang bagaimana jangan membunuh rasa bosan kita. Jadi hal yang sesuatu yang prosesnya produktivitas ya kita lakukan setiap menit, setiap detik, apapun yang kita lakukan ya harus dengan produktivitas, misalnya membaca dan sebagainya. Tidak mesti harus sesuatu yang menghasilkan value money atau nilai dengan uang begitu, karena ada seseorang juga yang menganggap bahwa ya hidup itu hanya sekedar kayak topeng begitu. Hidup kan itu hanya sandiwara. Dalam sosiologi mengatakan dramaturgi bahwa hidup itu banyak sandiwara begitu. Jadi itu sih, jangan membunuh rasa bosannya kita. Yang ketiga adalah melawan tantangannya itu apa ya? Kita dalam buku ini dalam buku ini di bab ini melawan tantangan itu dia menyarankan kita agar lebih sering-sering bersyukur. Jangan lupakan bahwa mungkin kita masih beranggapan orang itu apa ya, dia mempunyai mobil, kita masih naik sepeda, kita bilang pasti hidupnya lebih sejahtera, padahal kita tidak tahu cicilannya berapa tuh dari mobilnya tadi. Sedangkan kita naik sepeda, bahkan kita harus bersyukur karena kita masih bisa bernapas. Orang masih ada di seluruh dunia ini masih bergantung dengan oksigen dari rumah sakit begitu. Kita bisa berjalan, ada berapa juta orang yang masih lumpuh begitu, ada tuh difabel begitu. Jadi kita dalam buku ini menyadarkan akan hidup itu harus penuh dengan rasa syukur. Itu dalam konsepnya. Terus yang slide ketiga itu adalah seni relasi sehat. Jadi dalam yang dimaksud relasi yang sehat ini artinya jiwa yang penuh, atau saya bisa katakan ini jiwa yang saat kita melakukan sesuatu kebaikan tanpa kita ungkit, disitulah ada keikhlasan. Jadi kita lihat tren sekarang orang pada melakukan sesuatu yang mungkin mengangkat value dirinya tentang bagaimana memperlakukan seseorang mungkin yang keterbatasan dengan memotret, padahal dia tidak tahu mungkin ketika dipotret memang dia tersenyum, tapi di belakangnya itu apakah dia merasa senang atau tidak, itu kan tidak bisa dikalkulasikan. Artinya hermeneutik atau hermeneutik yang dihasilkan dari yang kita kasih tadi itu tidak bisa menggambarkan apakah memang dia merasa senang atau merasa risih karena kita memperlakukan dia ya seperti apa. Mungkin itu artinya lakukanlah, dalam buku ini menekankan bahwa lakukanlah sesuatu tanpa harus mengungkit apapun. Mungkin saya bisa ambil contoh tentang dalam buku itu menggambarkan tentang seorang vegetarian. Dia seorang vegetarian dan dia dulunya adalah seorang model, dan seorang model itu kan pasti sesuai dengan glamor dan hiruk pikuk kota. Dia akhirnya hijrah, dalam bahasa Islam hijrah ke Bali dan melakukan hidup yang lebih sederhana, tentang mungkin family time dengan keluarga, dengan itu dia hidup sederhana. Ada satu dia berkatakan bahwa hidup itu tidak mesti harus tentang orang-orang yang berdasi, orang-orang yang saat di kafe melakukan telepon dengan proyek-proyek dan sebagainya. Itu kan tidak perlulah, dia bilang tidak perlulah kita ada embel-embel hidup seperti itu. Kita jalani saja dengan potensi diri kita, apa yang kita maui begitu. Ya seperti kata tadi saya, jangan hidup klise lah, sama dengan orang mau seperti ini kita juga mau sama, orang berlaku seperti ini kita juga sama.
jangan tabu lah dengan kehidupan. Terus yang kelima adalah jalinan kasih. Artinya mungkin saya bisa artikan di sini artinya komunikatif dengan orang-orang di sekitar Anda gitu. Contohnya Habermas dia mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa dikalkulasikan dalam psikoanalisis yang digaungkan oleh Freud. Itu tidak bisa karena manusia itu bukan objek, itu bukan benda. Saat kita bertemu dengan manusia yang sama, mungkin dia akan menganggap saya objek, bisa saja saya menganggap dia mereka objek. Itu tidak bisa karena manusia itu tidak bisa dikalkulasikan dalam pisau analisis kuantitatif. Contohnya dalam psikologi kami mengatakan bahwa umur dewasa itu sekian-sekian, dan contohnya nyatanya di kalangan SD juga masih sudah mengenal yang namanya cinta gitu kan. Itu kan tidak bisa masuk dalam analisis psikoanalisis begitu, karena dan menurut Habermas lebih diutarakan artinya komunikatif saja. Jadi beda antara kita bertemu dengan benda. Ketika saya bertemu dengan gelas, saya mau lemparkan, dia tidak akan marah karena dia adalah objek. Beda dengan manusia, ketika saya melakukan hal sesuatu, pasti dia kan tidak merasakan karena dia tidak mau diperlakukan sebagai objek. Dia akan menganggap subjek dirinya. Kita juga mungkin kita dianggap objek atau kita menganggap mereka, tidak bisa kan. Jadi dia menganggap bahwa seharusnya kita perlakukan manusia itu selanjutnya subjek dengan subjek begitu. Terus ada berbagai public figure yang saya mungkin 4 yang saya tandai, yang saya ambil, itu Primo Rizky, salah satu yang dalam tulisannya di buku itu mengatakan pelajaran mengisi toples. Mungkin teman-teman pernah dengar ini, tapi kita langsung saja kembali bahwa toples itu kan ada suatu profesor yang membawa toples dihadapkan kepada anak muridnya dan mengisi toples itu dengan pasir, dengan pertama itu pasir, terus bola golf dan kerikil kalau tidak salah, dan mengatakan apa maksud dari ini, apa hermeneutik atau pengertian yang bisa kau tangkap dari ini. Mengatakan, dan profesor menjelaskan bahwa kalau kau dalam hidupmu banyak mengadopsi hal yang kecil, maka itu ibaratkan pasir yang tadi itu akan yang kecil. Tapi coba kau adopsi sesuatu yang mungkin kau anggap hal yang mampu mengembangkan dirimu di masa depan, itu sesuatu yang besar, maka ibaratkan itu adalah bola golf. Jadi bola golf yang jika pertama bola golf yang diletakkan ke dalam toples itu, maka sesuatu hal yang kecil itu bisa mengisi yang lain. Begitupun dengan kerikil, itu akan mengikut begitu. Jadi maksudnya jangan asumsi dari orang lain yang dianggap menyimpang untuk diri kita, ya tidak usah diadopsi begitu, karena hermeneutik atau pengertian tentang diri kamu ya kamu sendiri yang tahu. Bagaimana orang pun tidak mungkin tahu, bahkan tidak mungkin mau tahu begitu. Dia akan ya melakukan sesuatu agar kamu down begitu. Yang kedua lah Dr. Andreas Prasadja. Dia membahas tentang produktivitas itu disalahgunakan ketika orang dianggap tidur kan mungkin dianggap orang adalah orang yang malas begitu, orang yang suka tidur itu orang yang tidak punya dalam value money lah gitu. Padahal tidur itu tidak bisa digantikan dalam saat apapun, meskipun kita minum air begitu, dia artikan begitu. Di Biro Air Putih air putih itu tidak bisa digantikan. Pokoknya kalau kalian ngantuk ya tidur, karena produktivitas ketika tidur itu akan semakin meningkat. Bahkan dia mengatakan dia seharusnya dalam pendidikan itu diatur juga jam biologisnya dia, jam biologis untuk siswa, karena beda-beda produktivitas jam biologis manusia. Ada mungkin yang umur 20 tahun, dalam penelitian dia di umur 20 tahun itu kan
produktivitas itu pada jam-jam jam 9 sampai jam 10 malam. Sedangkan umur 40 tahun kan itu akan ngantuk dan mau tidur begitu. Itu beda-beda produktivitas jam biologisnya seseorang. Makanya dia menyarankan dalam buku Slow itu agar diatur produktivitas seseorang sesuai dengan jam biologisnya dia, kapan dia merasa produktivitas. Mungkin sebagian besar siswa merasa produktivitas di jam-jam 9 ya. Seharusnya jam sekolah masuk pada saat itu, karena kan produktivitas seseorang kan beda-beda begitu. Dia mengatakan seperti itu. Dan terus Dr. Rosjana SPSI MSc. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa ikhlas itu harusnya melepaskan sebaik-baiknya kebaikan, tidak untuk diceritakan pada banyak orang apapun alasannya. Jadi itu dia membahas tentang hermeneutik itself, artinya kamu yang saat kamu lakukan bahwa hanya diri kamu yang ketahui saja, tidak usah karena mungkin ada berbagai orang yang tidak mungkin terima diartikan seperti itu, atau mungkin ada yang isi ketika diperlakukan seperti itu dalam hal konteksnya memberikan sesuatu begitu, memberikan itu. Yang keempat, Marisa Anita itu mencintai diri. Jadi mencintai diri artinya mulai tumbuhkan cinta dan jadilah sahabat terbaik untuk bagi sendiri. Jadi tidak jauh beda dengan yang tadi, bahwa cara mencintai diri sendiri ya bersyukur apapun yang kita miliki hari ini ya. Kita tidak perlu kan label seseorang sekarang itu kan, label kita kan harus produktif, itu harus menciptakan sesuatu yang mungkin dalam hal konteksnya berguna, bisa sih, tapi ada jeda lah ketika kita ingin meraih apapun itu. Usahakan kan dalam hal misalnya MotoGP atau F1 kan itu ada pit stop. Itu kan berhenti sementara. Pit stop itu kan berguna untuk berhenti sementara. Dan itu yang diartikan dalam Marisa Anita. Jadi usahalah untuk berhenti sejenak dulu. Berhenti sejenak, apa-apa yang mesti dengan dirimu, mengenal dirimu itu lebih dikaji lagi, supaya engkau bisa mengerti tentang apa yang sebenarnya kamu butuhkan ke depan, dan rancangan plan kamu ke depan itu lebih tertata lagi. Kita tidak mesti harus berjalan terus. Saya bahasakan artinya berhentilah di pit stop tadi. Pit stop itu kita jeda sejenak begitu, mengambil sama dengan ketapel, semakin ditarik ke belakang, semakin gayanya ditarik ke belakang, maka semakin kencang dia melesat ke depan. Kalau kita tariknya sedikit, dia akan gayanya yang ke depan juga tekan, maksudnya itu akan semakin pendek. Jadi kalau ditarik semakin ke belakang, dia akan melecet ke depan. Artinya kita perlu istirahat, kita perlu introspeksi diri, kita perlu mengertikan diri kita tentang bagaimana, apa yang kita butuhkan, plan ke depan, apakah sesuai atau tidak, kita rubah lagi, baru kita mengambil langkah lagi gitu. Ini yang saya Sigi S. Kartono, Belajar dari Kayu. Dalam buku ini menjelaskan bahwa kehidupan itu, andai semua tahu bahwa pohon itu juga bisa merasakan namanya sakit. Saya bisa bahasakan seperti itu karena pusat dari ekonomi kita kan alam gitu. Kita mengeruk habis tentang, bahkan berbagai berita mengatakan ada yang sampai hutan adat dibabas begitu. Artinya kita melukai keseimbangan dari pohon, karena pohon kan memberi kita oksigen, memberi kita kehidupan. Bagaimana keseimbangan, artinya yin dan yang dalam bahasa, dalam mungkin yang pernah belajar filsafat Jepang, itu yin dan yang itu keseimbangan di dalam diri kita begitu. Yin dan yang terus berputar. Jika keseimbangan itu satu mati, maka itu akan berantakan untuk diri kita. Begitupun dengan alam. Alam kan punya keseimbangan, yaitu pohon gitu. Dia adalah alumni ITB, banyak penghargaan, terakhir Good Design Award Jepang, kategori Innovation of Pioneering. Dia itu dulunya adalah pengusaha kayu, tapi sekarang dia merubah konsepnya. Dia tidak lagi melakukan reduksi terhadap kayu yang mungkin dianggap karena
saya pernah baca artikel bahwa pohon pinus saja itu tumbuh itu sekitar 20 tahun. Artinya ketika kita menebang pohon yang mungkin umur-umur mungkin berapa tahun lagi kita harus menanam itu langsung tumbuh. Itu kan merusak, andai sama seperti kita wifi itu kan merusak pohon. Di wifi kan tidak bisa diakses ketika masih banyak pohon, itu kan merusak pohon bisa berbicara. Mungkin saya akan berbicara, saya lebih menghasilkan kesehatan buat Anda dibandingkan dengan wifi tadi. Tapi kita lebih ketergantungan dengan wifi karena label produktivitas kita terpacu pada wifi yang tadi. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan bila itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Itulah tadi penjelasan buku Slow dari pemantik Rizaldi. Jadi ada beberapa poin-poin yang sempat saya catat di sini. Jadi mungkin sedikit saya review sebelum kita lanjut ke sesi diskusi selanjutnya, yaitu di mana yang katanya tadi dijelaskan bahwa umumnya orang itu bahwa adanya mobil, kemudian rumah, kemudian harta yang berlimpah dan seterusnya. Padahal dari buku ini saya tangkap tadi, dengan membaca saja itu sudah bagian dari produktif. Kemudian jelaskan pula sesuai dengan riset WHO tahun 2007 bahwa 2017 ya usia produktif itu tingkat stres itu menyerang usia produktif mulai dari umur 14 tahun. Ya. Kemudian suatu kebaikan tanpa kita ungkit, disitulah ada keikhlasan yang muncul. Kemudian hargai diri sendiri untuk menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian terakhir mungkin kita perlu melakukan introspeksi diri untuk menyusun rencana-rencana atau plan-plan kembali. Ya, mungkin seperti itu beberapa poin, meskipun mungkin masih ada yang terlewatkan. Selanjutnya untuk lebih dikembangkan, saya persilahkan kepada teman-teman untuk menanggapi, memberikan pertanyaannya atau ingin bertanya. Mungkin saya persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Tanyalah. Adakah? Apa lagi judul bukunya tadi? Slow. Slow aja. Tidak ada kapan. Selesai mi deh. Tunggu dulu, weh. Berpikir. Ya, silakan. Silakan Ibu Anggi. Baperan ini apa materi? Baperan sekali materi. Mau Siapa diam ini? dulu. Ya, kita mau. Ibu Anggi dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi yang saya mau tanyakan sekilas dari yang saya tangkap dari penyampaian pemateri, ada yang menyinggung terkait pelabelan dari seseorang. Nah, ada disinggung sama pemateri tentang pelabelan. Kenapa sekarang, dan saya mungkin juga termasuk orang yang masih dalam lingkup pemikiran yang seperti itu. Apa yang harus tipe-tipe yang seperti saya ini untuk seperti yang tadi dijabarkan sama pemateri kan. Kalau misalnya harus selaras antara pelabelan dengan attitude dan sikapnya ya. Jadi apa yang harus dilakukan saya, tipe-tipe yang seperti kita, untuk menghindari pemikiran yang aneh-aneh seperti kalau pelabelan itu kan freedomnya atau kebebasannya itu terbatas, padahal tiap-tiap manusia itu punya kebebasan yang menurutnya itu masing-masing itu juga berbeda.
Jadi bagaimana sikap pemateri dalam menyikapi uh, masalah-masalah dari pelabelan seperti ini. Oke, itu saja. Mungkin lebih bisa Kalau dirinci pelabelan yang seperti apa ya, dimaksud, Anggi? ya, seperti kan tadi pelabelan kalau misalnya seorang eh, yang cendekiawan toh harus attitude dan perilakunya menunjukkan dia seorang cendekiawan. Toh Hmm. sehingga yang dibilang sama Karisaldi tadi bahwa freedomnya untuk kayak misalnya mau jalan-jalan dan sebagainya itu kayak nanti orang dia melakukan kesalahan, orang akan melihat bahwa ih tidak sesuai dengan yang dilabelkan seorang cendekiawan ini. Oh iya, iya paham paham. Nah, ya itu yang saya tanyakan. Kenapa manusia saya tipe-tipe seperti saya itu selalu masih terperangkap dalam pemikiran seperti itu. Apa sih yang harus apa sih yang harus dihindari? Oke, saya minta sarannya dari pemateri. Oke, terima kasih. Oke Anggi, thank you atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan masalah pelabelan ya, bahwa bagaimana mengubah ini pola pikir yang seperti Anggi tadi mengatakan bahwa eh, apa begini, tidak bisa netizen. Ya, katanya ketika seseorang dilihat dari ini penampilannya apa sebagai seorang cendekiawan, namun ketika pergi misalkan jalan-jalan ke ke pesta apa kata tadi Anggi, sehingga sehingga dia ini dicap bukan lagi sebagai seorang yang cendekiawan. Mungkin saya persilakan Ya, ya, kepada ya, ini ya. pemantik. Sudah benar Mi? Benar. Ya. Ya, Oke, saya persilakan kepada pemantik mungkin untuk oke. menjawab. Yang lain juga silakan Eh, kalau ada pandangan ya, lain nanti bisa supaya lebih hidup, menambahkan. Silakan. supaya lebih hidup diskusi bahwa saya tadi mengatakan bahwa label pada manusia itu adalah sesuatu hal yang bisa sebut adalah sesuatu yang melanggar terhadap freedom atau kebebasan yang kita miliki. Uh, kita sering kita bilang bahwa orang itu adalah seorang misalnya uh, seorang polisi, maka dia akan harusnya attitude-nya dia harus selaras dengan misalnya hukum, harus tidak tumpang tindih. Itu kan label-label seperti itu kan membuat kebebasan untuk diri kita tidak bebas karena bisa dalam konsepnya kolerasinya dengan sosiologi kan hidup itu ketika kita keluar dari zona nyamannya kita itu akan kita memakai topeng, itu disebut dramaturgi. Jadi ketika kita keluar dari kamar kita, satu jengkal dari kamar kita kan memakai topeng. Kita kan tidak sesuai dengan diri kita saat kita berada di kamar. Itu maksudnya saya. Dan bagaimana kita menanggapi hal seperti itu ya dalam saya mengkorelasikan dengan siapa ya Habermas bahwa kita perlu komunikatif hermeneutik itself. Hermeneutik artinya itu mengartikan diri sendiri kita dengan cara berbicara atau berbicara dengan diri kita. Contoh kita pernah di mana ya kunci motor saya, itu adalah salah satu bentuk kamu sedang berbicara dengan diri kamu sendiri. Jadi secara sosiologis hermeneutik itself itu berlaku ketika kamu mungkin ada beban, ada sesuatu yang merasa ganjal, komunikasikan dengan diri kamu. Apa yang seharusnya saya lakukan dan plan ke depan bagaimana. Tanpa merubah kebebasan kamu, karena kebebasan itu juga adalah hak prerogatif, hak utama yang dikasih Tuhan buat kita. Jadi kebebasan itu kita yang tentukan, tidak ditentukan oleh apa ya, tidak ditentukan oleh orang lain. Contohnya itu burung kenapa hinggap di ranting yang merapuh, kenapa dia tidak merasa apa ya, tidak merasa takut begitu, padahal dia bisa jatuh karena dia percaya saya punya sayap, saya akan bisa terbang, ketika saya jatuh saya bisa terbang. Dan itu terjadi ketika kita jatuh, ada diri kita yang bisa apa memfilter itu dan
memajukan diri kita lagi. Jangan terpaku pada problem-problem yang sifatnya sampah begitu. Jangan terlalu yang seperti itulah. Slow aja menikmati dunia ini. Dunia ini hanya tipu-tipu gitu. Gak aja sih. Tanggapan dari mungkin teman-teman lain lah. Santai. Asik. Ya, bagaimana Anggi? Mau menanggapi kembali atau dari yang lain mungkin? Ya, saya Ya, suka dunia dulu. Mangko penipu. Dia panggung puni. sandiwara di. Ada yang mau menanggapi? Anggi, jadi saya Kalau saya ingatkan teman kalau ada yang ingin kembali berbicara, silakan diaktifkan kameranya. dia gelap kamu. Udah, kalau saya sudah dari pernyataannya Kak Rizaldi sudah saya terima karena memang banyak tidak bisa lepas memang dari yang disampaikan Kak Rizaldi bahwa memang manusia itu selalu memakai topeng saat keluar dari rumahnya. Kasihan nih. Iya, mungkin seperti itu juga ya kesimpulannya. Banyak yang memakai topeng di setelah dia keluar dari rumahnya. Bagaimana yang lain, ada yang ini yang masih ingin bertanya? Iya, supaya hidup gitu. Iya, supaya hidup Ki. Saya mau bertanya. Oh ya, silakan Ibu Nurul Fatana, saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak moderator yang mulia ya. Jadi kepada kakanda pemateri yang saya hormati, terlalu formal. Ya, tadi saya masuk sebelum darah insecure. Jadi saya tidak mendengar semua ini materinya Kak Rizaldi, tapi saya mau bertanya. Pertama ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, dari buku ini kan judulnya slow. Dalam sebuah buku kan pasti itu tadi pasti, apalagi buku yang kayak begini yang self improvement atau pengembangan diri, saya ini juga ya lebih ke arah sana lah. Pasti banyak cerita-cerita yang kayak tadi yang disajikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, menurut Kak Rizaldi sebagai seorang yang sudah membaca buku ini, bagaimana kesimpulan atau inti yang bisa kita petik dari keseluruhan cerita yang telah disajikan? Mungkin itu bisa Kak Rizaldi sampaikan menurut perspektif Kak Rizaldi toh sebagai seorang pembaca. Nah, yang kedua itu tadi di bagian slide ketiga ke keempat yang melawan tantangan. Tadi itu penjelasannya hanya dengan memperbanyak syukurkah, itu tadi bilang. Di situ sub ini ya, subteksnya itu menyederhanakan hidup yang kompleks. Seperti apa sih itu? Apakah hanya dengan bersyukur seperti itu? Maksudnya mungkin yang lebih konkretnya begitu Kak. Seperti apa menurut buku ini menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Dan yang terakhir, maaf, pertanyaan saya ada 3. Dan yang terakhir, di bagian slide, seni relasi sehat. Juga mungkin berkaitan sama yang slide selanjutnya yang bagian public figure yang bagian ketiga, bahwa sebaik-baik kebaikan memang tidak untuk diceritakan pada banyak orang, apapun alasannya. Dan saat melakukan sesuatu kebaikan, kita tidak mengungkitnya. Itulah keikhlasan, penyebaran dari jiwa yang penuh.
Jadi berarti apakah saya bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang menyebarkan ini, menyebarkan aktivitasnya yang katakanlah bahwa sudah berbagi eh, apa ya ayah dan lain-lain sebagainya yang biasa kita lihat di sosial media begitu, apakah itu salah satu eh, bentuk yang tidak ikhlas menurut Kak Rizal sebagai seorang pembaca dari sesuai buku ini, atau seperti apa sih penjelasan ini Kak yang tadi dengan apa kebaikan yang tidak diungkit seperti apa itu, karena pikiranku begini, memang mungkin sebagian kita merasa bahwa apa yang kita banyak mungkin orang di luar sana menyebarkan ininya kebaikan ini, menceritakan segala yang dilakukan, tapi saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka itu eh, hanya pamer atau hanya ingin dilihat dan lain-lain bahasanya, tapi boleh jadi mereka memang untuk memberikan inspirasi begitu kepada orang lain. Kan kita tidak bisa justifikasi langsung bahwa ini anu nami begini, nah, kan tidak bisa juga. Jadi sebenarnya bagaimana sih pandangan tak terkait itu Kak? Dan bagaimana sikap kita seharusnya menanggapi hal tersebut? Mungkin itu saja tiga pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Nurul Fatana. Saya kira sangat bagus ya pertanyaannya. Ada 3 hal yang sempat saya catat di sini. Mungkin yang pertama yaitu apa kesimpulan dari keseluruhan cerita yang telah disajikan berdasarkan perspektif pemantik atau pembaca. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang di bagian tadi melawan tantangan itu maksudnya secara konkret seperti apa dalam buku ini. Kemudian yang terakhir mungkin yang perlu penjelasan lagi terkait dengan maksud kebaikan tanpa kita ungkit, di situlah ada keikhlasan. Di mana tadi pandangan seperti pandangan eh, penanya katanya, jadi bagaimana dengan orang yang mengungkit kebaikannya padahal niatnya bagus untuk memberikan inspirasi dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Ya, mungkin seperti itu, saya kembalikan ke pemantik. Silakan. Coba menjawab ya dengan sependek pengetahuan saya. Gini, dalam penulisan karya tulis kan ada perspektif. Perspektif itu kan digunakan dalam penelitian juga itu, penelitian sosial itu dianggap sah karena berbagai tulisan kan kita bisa menggunakan perspektif kita. Terus dengan yang tadi tentang bagaimana saya mencontohkan bagaimana ketika orang memberi, apakah itu dia merasa senang atau di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa bagaimana sikap kita ketika di dunia dibandingkan dengan di dunia nyata. Di dunia maya itu kita lebih aktif, dibandingkan dengan di dunia nyata. Itu salah satu yang dibahas juga di situ di melawan tantangan. Artinya jangan mau terpaku dengan makro robotik yang dengan diri kita, karena kita memang secara tidak langsung adalah sebuah mikro robotik, karena kita tidak bisa lepas dari handphonenya kita. Itu kan salah satu indikator. Terus tentang masalah keikhlasan, itu kan kembali pada diri individu dari yang tadi, karena komunikatifnya dia dengan Tuhannya, Pak. Saya tidak bisa ikut dalam seperti itu karena itu adalah bentuk komunikatifnya dengan Tuhannya. Apakah memang syaratnya ikhlas atau tidak, ya itu bukan dari saya. Untuk dalam buku ini menjelaskan bahwa ketika kita mau memberi seyogyanya, kita tidak mengekspos takutnya apa yang seperti saya bahasakan tadi, bahwa tidak semua orang mampu tidak semua orang mampu untuk
menganggap itu hal yang sebagai motivasi. Kan kita tidak tahu motifnya orang. Ketika orang mau memberi kita tidak tahu apakah motifnya dia untuk menginspirasi atau menjelekkan. Seperti kata Habermas, saya menganggap Habermas karena Habermas adalah pemikiran-pemikiran yang saya menurut tidak berada di jalur tesis, tidak berada di jalur antitesis, tapi dia selalu berada di jalur sintesis. Jadi saya selalu menganggap itu bahwa Habermas mengatakan ajukanlah selalu komunikatif. Jadi seyogyanya ketika kita memberi, kita attitude kita lah, atau bisa menyampaikan bahwa saya akan seperti ini, minta izin lah begitu, supaya kita menjaga perasaan seseorang. Kan mereka tidak tahu motifnya kita di belakang dia mau memberi saya, dia mau menghina saya atau bagaimana, itu kan. Makanya Habermas, saya ambil korelasikan dengan Habermas, mengatakan ajukan komunikatif. Itu sih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman mungkin supaya lebih hidup. Yo, come on lah, your comment. People, smart people. Ya, oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau memberikan pandangan lain terkait tadi pertanyaan dari Nurul Fatona. Oh ya, sorry. Silakan. Cek. Oke. Halo. Kak, saya kira tadi enggak. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Sekitar, apakah tadi enggak dijawab sih Kak yang Kak? Ini yang pertama, apa sih misi dari keseluruhan bacaan itu yang flow? Itu ya mungkin sekali dulu sendiri sama tanggapanku terkait ini, terkait yang dibahasakan tadi Kak Rizaldi. Tadi itu nggak minyak Kak, apa sih itu material robotik tadi yang dimaksud, yang maksudnya dari manusia, apa sih itu, nggak minyak Kak, coba disampaikan lagi yang jelas. Dan kemudian yang mana lagi, yang terakhir tadi disebutkan, sepertinya ada miskonsepsi, pemahaman antara saya sama kita. Ini saya sebenarnya tadi dibahasakan mungkin Kak Rizaldi tentang itu masalah yang kebaikan atau keikhlasan antara kita sama yang diberi, sedangkan yang saya maksudkan itu Kak, bagaimana dengan ini yang kalau misal kan kebaikan itu kebaikan itu seharusnya jangan diungkit. Nah, kalau bagaimana yang ini kalau di media sosial yang membagikan aktivitasnya, ini kegiatannya, bla 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 yang lain, mungkin ya mereka ya kita tidak bisa menjustifikasi, tapi mereka punya niat untuk memberikan ini inspirasi kepada orang lain, seperti tadi kata moderator, untuk agar bisa diikuti, ditiru begitu. Ya, ambil positifnya begitu. Bagaimana dengan hal itu, pandangan seperti apa? Bukan dari ini juga, bukan dari kita kepada orang yang diberi, tapi dari kita dan kepada orang yang melihat kebaikan kita, begitu. Yang tapi dalam konteks media sosial, begitu. Mungkin Pak moderator bisa memperjelas lagi maksud begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, ya, terima kasih atas ini tanggapannya kembali. Jadi saya perjelas mungkin tadi pertanyaan dari Nurul Fatana. Jadi dalam konteks tadi media sosial, bagaimana kemudian ketika orang memposting dengan tujuan untuk membagikan kebaikan, ya, begitu kira-kira niatnya membagikan kebaikan. Nah, sementara tadi dari isi bukunya Rizaldi
bahwa kebaikan tanpa kita ungkit, disitulah ada keikhlasan. Jadi mungkin seolah-olah di sini kita bisa tafsirkan bahwa ketika kebaikan itu diungkit, ya kemungkinan besar tidak ada keikhlasan di situ. Ya mungkin begitu kira-kira dari ini arah pertanyaan dari Nurul Fatana. Mungkin bisa direspon kembali oleh Rizaldi. Saya persilakan. Ya, coba menjawab ya. Yang pertama, saya lupa tadi menjawab tentang apa akhir dari buku ini begitu. Akhir dari buku ini itu menjelaskan tentang simpel sih, dia mereka bahwa hidup itu tidak mesti muluk-muluk. Saya bisa artikan seperti itu, muluk-muluk amat, nggak perlu merasa iri begitu. Jangan terlalu terpaku. Ya, sesekali rehatlah dan banyak-banyak introspeksi diri. Hal-hal sederhana seperti itu yang ditekankan. Terus masalah yang tadi yang pertama, mikrorobotik itu artinya di dalam korelasi dengan manusia itu artinya kita kan tidak bisa hidup tanpa HP gitu. Lebih gelisah ketika HP kita tertinggal dibandingkan dengan buku kita. Contohnya seperti itu. Itu salah satu indikasi bahwa kita itu sebenarnya sudah termasuk robotik, bukan robotik sepenuhnya. Tapi inti dari pembahasannya tadi adalah meningkatkan ethic of care, artinya etik kepedulian kita, karena itulah yang seharusnya kita tingkatkan etika kepedulian kita, entah itu kepada alam atau untuk manusia. Itulah mengapa bedanya kita dengan saya artikan bedanya dengan teknologi, karena teknologi itu berdasarkan algoritma, kita berdasarkan kepedulian, itulah diri manusia. Jadi karena juga saya bukan Santori itu artinya apa ya? Santori itu bukan orang yang mempunyai makrifat dalam bahasa mungkin dalam bahasa agama di Eropa atau Kristen itu Santori itu artinya bukan seorang pencerah begitu. Saya hanya mengembalikan artinya mengulas kembali apa yang diulas oleh buku ini gitu. Jadi mungkin itu tadi motifnya kita ketika kita melakukan sesuatu apa gitu. Ketika motifnya kita dengan ikhlas, berarti itu adalah urusan kamu dengan Tuhanmu. Karena kita tidak membantah, kita tidak bisa mendiskusikan karena itu dengan Herme tentang diri dia dengan Tuhannya. Tapi ketika motifnya adalah sesuatu hal untuk bisa sebagai value untuk tentang sedekah begitu, itu rasanya sudah banyak ya, klise banget begitu, sama begitu ya, orang-orang para berger kita kan hidup orang-orang kita kan itu karakter karakter orang yang berkelompok gitu, hidup dengan bergelombang gitu. Seperti itulah sedikit mengatasnamakan ini, sedikit mengatasnamakan ini. Jadi motifnya dulu kita apa gitu. Jika motifnya memang kita untuk baik ya tidak apa-apa, ketika kita motifnya kita, tapi ajukan dulu komunikatif. Mungkin ada tambahan lah dari teman-teman yang lain supaya lebih hidup gitu. Saya terus. Ya, jadi mungkin teman-teman yang lain ya silahkan ikut aktif juga ini berbicara. Jika memang ada pandangan lainnya silahkan berbicara ya. Jangan itu terus ya, silakan. Minul Arif. Yang tidak aktif kameranya nilainya. Aktifkan semua. Ya, yang bertanya bisa juga aktifkan kameranya. Wih. Silakan lu Bapak. Amin. Jami dulu. Oh, jam saya. Itu lagi. Tapi tidak untuk dijawab, Ji. Ya, silakan. Silakan Bapak Sastrawan.
saya sengaja aktifkan kameranya supaya saya terlihat baik-baik saja begitu. Asik. Pattaya. Right. Iya dong. Begini, terkait dengan buku apa kata Great Mind. Saya tadi mencari tahu siapa itu Great Mind. Ternyata Great Mind itu adalah sebuah platform digital yang kalau teman-teman penasaran dengan Great Mind itu bisa dicek di Great Mind ID kayak yang berisi kumpulan Great Mind itu adalah sebuah berpikir secara positif, berpikir lebih baik. Ya biasanya seperti itu. Jadi kumpulan itu bisa untuk mengajak kita berpikir secara kritis, berpikir secara lebih baik. Kurang bagus. Kemudian Nggak dihalangi juga anunya headset. Kurang jelas suaranya. Kurang jelas, Mik. Iya, agak lumayan, Mi. Jadi begini, untuk memperkaya sebuah perspektif untuk dijadikan sebagai bahan diskusi, saya tidak tahu saya membaca dari mana, siapa yang mengungkapkan, tapi ada sebuah statement mengatakan bahwa orang yang sering patah hati, kebanyakan orang yang sering bunuh diri atau selalu merasa tersakiti adalah orang-orang yang selalu merasa optimis dalam hidupnya. Karena menurut saya itu sikap optimisme itu artinya seseorang selalu berharap menjadi sesuatu yang lebih baik dari hidupnya, tetapi dia tidak melihat bahwa kondisi dunia ini situasinya begitu-begitu saja sebenarnya, tetapi kita selalu memandang untuk menjadi lebih baik dan terhindar dari sebuah penderitaan. Tidak melihat bahwa hidup ini sebenarnya selalu dihantui oleh rasa derita yang harus dijalani oleh setiap insan. Bagaimana kemudian konsep pesimisme yang beberapa orang meyakini bahwa sebuah pesimisme adalah sebuah konsep berpikir secara negatif di kebanyakan orang. Seperti halnya ketika saya mengungkapkan kata-kata pesimisme, mungkin yang di pikiran kita stigma pesimistik yang diucapkan itu sebagai sebuah hal yang buruk, hal yang negatif, mendapatkan stigma negatif. Tetapi salah satu kesalahannya bahwa kita selalu menganggap bahwa ideologi pesimisme apa tadi kata pesimis itu adalah sama di kepala kita, padahal yang saya baca menurut salah satu penulis di Indonesia, namanya dia Anugrah, pesimisme itu sebuah konsep yang ketika kita tidak meraih sesuatu yang maksudnya tidak apa-apa begitu. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu hal, tetapi ekspektasi terkait dengan apa yang kita lakukan itu biasa-biasa saja begitu. Artinya kalau kau mencoba untuk berjuang untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan kemudian kau gagal, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Berbeda dengan sikap optimisme ketika kau mencoba untuk memperjuangkan segala sesuatunya untuk suatu hal dan kau banyak berkorban, dan ketika kau jatuh, kau akan
memikirkan nih perjuanganmu, kau akan menjadi gila bahkan stres karena tidak menerima suatu realita yang ada bahwa kau harus jatuh tuh, secara berlebihan. Mungkin hal-hal sederhana itu merupakan sebuah konsep berpikir yang berbeda bahwa tidak selamanya kita harus optimisme. Sama halnya yang dikemukakan oleh pemateri bahwa jangan hilangkan rasa bosan. Artinya ya tidur ya itu hal yang wajar gitu. Malas-malasan itu hal yang wajar dari kita tuh sebagai manusia alamiah. Ya, karena mungkin kenapa selalu dianggap buruk karena itu yang terjadi di masyarakat, itu yang berlaku di masyarakat. Artinya masyarakat menilai bahwa orang yang malas-malasan itu sesuatu hal yang negatif, padahal itu salah satu refleksi berpikir atau mengambil sebuah energi baru untuk kembali ke dunia tipu-tipu ini. Mungkin seperti itulah. Kedepannya mungkin mungkin ada perspektif baru lagi yang bisa dimunculkan terkait dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini, supaya kita bisa lebih bisa memilah, bereksperimen terkait dengan suatu masalah, bagaimana respon kita terhadap suatu masalah. Oke, seperti itu dulu. Ya, terima kasih atas pandangannya Bapak Sastrawan. Jadi, kenapa aku mau bertanya? Iya, Prof. Kalau diizinkan. Oh ya, langsung Pak, silakan. Terima kasih. Tadi sangat menarik tentang ada Aminul bilang hal malas itu hal yang negatif. Bukan hal yang negatif, tapi itu saya dapat referensi dari buku yang saya baca, cara belajar bukunya Rosentkrieg. Di dalam diungkapkan, saya mengingat kutipan seorang psikolog bernama Alex Zickerman. Katanya salah satu hal yang menghalangi kita dalam mencapai maksud dan tujuan, atau yang membuat kita mudah menyerah itu, salah satunya malas. Dia mengklasifikasikan menjadi dua hal. Yang pertama dari segi mindset, yakni tidak percaya dan rasa takut, dan kedua sifat. Yang pertama malas dan juga tidak sabaran. Jadi menurut saya rasa malas itu hal yang negatif menurut referensi yang saya baca, gitu saja. Ya, baik, terima kasih atas pandangannya Saudara Agung. Jadi saya kira ada dua hal yang cukup menarik di sini. Ada dua pandangan yang cukup berseberangan atau berbeda. Bahwa yang pertama tadi dari Nunu, pandangannya yang mengatakan bahwa sikap pesimisme itu ya tidak selamanya identik dengan negatif. Seperti tidur, bermalas-malasan. Karena pada dasarnya itu adalah cara seseorang untuk mengumpulkan energi, ya. Nah, sebaliknya tadi dijelaskan oleh Agung bahwa sebenarnya itu bagian dari buku tadi yang dikutip, saya lupa tadi apa namanya gitu. Itu sebenarnya bagian dari sisi negatif juga, itu yang malas, tidak sabaran, takut. Apakah rasa takut. Itu semua sisi negatif yang tidak bagus kalau menurutnya tadi dari ini Muhammad Agung. Jadi saya kira ada dua hal yang ini yang berbeda, yang mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpandangan terkait tadi identifikasi mengenai apalagi namanya penjelasan itu malas, tidak sabaran, malas, kemudian lebih banyak tidur, dan sisi-sisi negatif yang lainnya. Yang kemudian tadi ditafsirkan oleh dua rekan kita, satu yang mengatakan itu bukan hal yang negatif, satu yang mengatakan bahwa itu bagian dari hal negatif. Oh, silakan Muhammad Agung, silakan. Jadi beda istirahat dengan beda malas. Istirahat itu bagian dari space repetition, artinya kita mengambil jeda untuk istirahat agar kita, dalam artian misalnya dalam konteks belajar, kita membuat pikiran kita kembali fresh gitu. Karena
dengan mengambil jeda dalam space repetition itu akan lebih efektif. Beda malas. Malas itu beda konteks dalam bukunya si Roshan Fikri, Belajar Cara Belajar. Ya, silakan Ari Pudin. Halo. Kedengaran nih? Kurang jelas Pasek. Jelas. Jelas. Jelas nih. Agak sedikit jelas. Kurang jelas. Kalau ini jelas nih. Oh, jelas nih. Oke, lanjut. Aktifkan kamera. Ya, bagus juga aktifkan kamera Pasek. Halo. Tidak kedengaran Cek, suaranya cek. orang-orang. Halo. Pasek. Nggak ada suaranya Kak Ari. Astagfirullahaladzim. Keresju. Halo Pasek, tidak ada. Oh ya, atau yang Mbak lain mau tadi dulu yang Pak. Tadi Oh, Mbak. Refresh di panjangnya chatnya itu. Halo Pasek. Oh, enggak bagus dulu nih Pasek. Pindah ke yang lain dulu Pak. Saya kirim pesan. Oh ya. Saya bacakan ini pertanyaannya Rizky Jenersi. Bagaimana bisa membuat orang-orang di sekitar kita paham dengan konsep berpikir dengan slow living ini? Slow living adalah tentang fokus. Bisa dibaca terus sama. Panjang sekali Bella. Di mana? Slow living Moderator yang adalah. baca. Oh ya, sorry. Ini orang Indonesia malas membaca. Slow living adalah tentang fokus menikmati setiap waktu yang terlewati dalam hidup dan merasakan momen-momen yang tercipta, di mana kebanyakan orang itu beranggapan ada sesuatu dalam kesibukan yang menjadikan kita seakan punya nilai lebih. Semakin sibuk, semakin hebat. Yang banyak menghabiskan waktu untuk bersantai justru kerap kali dijuluki sebagai pemalas atau pengangguran. Terutama untuk orang-orang yang tinggal di desa, ketika melihat orang-orang lebih banyak tinggal di rumah tidak melakukan apa-apa, mereka terkadang menyebut sebagai pemalas dan tidak produktif dan dominan membandingkan dengan orang lain yang hidupnya jauh lebih sukses. Ya, jadi poinnya ini bagaimana tadi bisa memberikan pemahaman kepada orang-orang di lingkungan kita, di sekitar kita dengan cara berpikir slow living ini, ya. Mungkin pemantik bisa menjawab, silakan. Oke, coba menjawab dari Sekbid Bidan 2 ya. Bahwa slow living artinya konsep dengan slow, fokus menikmati setiap waktu terlewat. Ini kan dominan untuk masyarakat di garis bawah di sini adalah untuk masyarakat ya. Jadi kita lihat tuh apakah dia masuk dalam, dia mengatakan itu untuk egosentrisnya dia atau sosiosentrisnya dia gitu. Egosentrisnya untuk keuntungan dirinya atau untuk keuntungan kelompok lain. Nah, itu motifnya apa dulu. Jadi ketika orang mengatakan seperti itu, ya kembalikan lagi dengan diri kamu gitu. Hermeneutik itself, bagaimana dengan diri kamu, pengertian dengan diri kamu. Kan kita ya sama sih yang Nunuk tadi, malas kan dilabelkan itu adalah orang-orang yang tidak produktif. Padahal sebenarnya orang-orang malas itu dia apa ya, dalam dirinya itu, dalam otaknya itu dia sudah merancang bagan-bagan apa yang kita akan lakukan begitu. Tidak semua juga orang malas itu artinya orang-orang yang
ya bisa diartikan sebagai selalu adanya orang-orang yang tidak tidak seperti itu. Kadang kita malas itu karena kita sedang membayangkan sesuatu yang mungkin membangkitkan hormon kesenangan. Jadi dalam diri kita itu ada hormon senang, ada hormon yang membangkitkan kesenangan kita. Mengapa ketika perempuan dia lagi itu lagi ini atau sebagainya disarankan untuk makan coklat karena coklat itu bisa membangkitkan hormon senang dalam diri kita. Saya tidak tahu hormon apa namanya. Yang jelas itu bisa membangkitkan diri kita. Jadi malas itu sebenarnya kita merancang konsep dalam pikiran kita apa yang selanjutnya kita akan lakukan. Plan apa selanjutnya? Ya kita berhalusinasi dalam tanda kutip ya. Tergantung lo berhalusinasi tentang apa ke depan gitu kan. Jadi tentang pandangan dari masyarakat luas kan kita tidak bisa melakukan kita hanya bisa memfilter itu karena diri kita kan bisa memfilter apakah itu cocok buat saya atau tidak, apakah bisa didengar atau tidak. Itu kan tergantung dari diri kita, bukan kita hidup berdasarkan apa dulu, berdasarkan kepuasan diri orang atau berdasarkan dengan kebebasan kita. Jadi contoh saya hidup itu untuk kebebasan untuk diri saya, bukan kebebasan untuk diri orang lain. Toh nantinya ketika kita ada outcome atau impact atau ada feedback buat orang lain itu beda lagi ceritanya kan. Gitu sih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang dapat perspektif dari buku lain gitu. Karena saya baca dalam buku Identitas tentang Diri Manusia bahwa memang diri manusia itu ada namanya seperti di kutub batu es yang besar itu yang kelihatan itu adalah hal-hal yang kecil begitu, tapi dia tidak tahu di bawahnya itu adalah ada bongkahan yang besar gitu. Dan itu salah satu sifat manusia, bahwa sifat manusia memang tidak lari namanya primitif. Kita kan biasa dan emosi gitu kan, itu sikap-sikap yang primitif dan itu wajar sih karena memang dalam diri manusia yang dampaknya sebongkahan kecil begitu. Sedangkan yang di bawahnya itu ada bongkahan yang lebih, dan itu sifat-sifat yang tidak bisa kelihatan. Kalau dari saya ya cara diri kita merefleksi bagaimana bahasanya itu yang muhasabah begitu, muhasabah gitu kan, cocok kan muhasabah begitu. Cuma muhasabah mungkin ada yang lebih tahu tentang itu ya bisa dijelaskan lagi. Itu sih dari saya. Ada tambahan mungkin? Ya, tunggu dulu Muhammad Agung. Mungkin dari teman-teman yang lain juga kalau masih ada yang ingin ini berkomentar. Oh, Pak Sekum dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sih suaranya. Bagus juga. Wah. Bagus. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi saya tertarik dengan penjelasan tentang kemalasan ya. Jadi saya pernah mendengar ceramah di masjid itu mengatakan bahwa malas itu adalah istirahat sebelum kerja. Artinya sebelum lelahnya dia itu istirahat memang menceritanya. Kemudian alangkah berdosanya kita ketika misalnya ini konsep kemalasan ya. Alangkah berdosanya kita ketika kita misalnya memotong misalnya hewan ayam lah misalnya. Ini versinya Sujiwo Tejo yang pernah saya dengar ceramahnya di YouTube mengatakan bahwa alangkah berdosanya kita ketika ayam yang rela mati dipotong itu hanya untuk kita makan kemudian kita gunakan untuk istirahat ya, bukan untuk kebaikan begitu. Jadi konsep kemalasan di sini adalah menurut saya itu yang sesuai dengan apa yang pernah saya dengar juga di masjid itu mengatakan bahwa istirahat sebelum kerja. Kemudian
manusia itu ada namanya yang membentuk dirinya. Jadi ada beberapa hal yang membentuk diri manusia sehingga dia hal yang membentuk ini mempengaruhi cara berpikirnya, cara hidupnya bagaimana, cara hidupnya seperti apa. Dan itu meliputi yang saya ingat itu tidak terlepas dari budaya. Bagaimana budayanya. Kemudian lingkungannya seperti apa, itu yang akan mempengaruhi pola pikirnya. Kemudian dia berinteraksi dengan siapa. Nah, ketika kita misalnya berinteraksi dengan orang-orang yang optimis misalnya, otomatis itu akan sedikit mempengaruhi kita. Karena katanya juga, ya ketika kita berteman dengan penjual parfum misalnya, ya kita akan terkena sedikit parfumnya. Nah, seperti itu mungkin. Kemudian tidak bisa juga dipungkiri, menurut Les Gibling dalam bukunya yang berjudul The Art of Dealing with People, itu mengatakan bahwa 4 fakta tentang manusia. Yang pertama itu, semua manusia itu egois, katanya. Katanya Les Gibling dalam bukunya. Kemudian yang kedua, semua orang itu lebih tertarik pada dirinya sendiri dan pada apapun di sekelilingnya. Kemudian yang ketiga itu semua orang ingin merasa penting. Nah, itulah yang mempengaruhi juga diri kita karena kita ingin merasa dipentingkan begitu. Dengan adanya rasa ingin dipentingkan itu, maka kita akan merasa bahwa kita ini punya nilai. Nah, seperti yang tadi katakan bahwa manusia itu punya emosi. Karena itu, karena kita ini penting ceritanya. Kemudian yang keempat itu adalah bahwa dalam mengambil keputusan setiap manusia itu butuh persetujuan dari orang lain. Contoh saja misalnya ketika kita anggaplah dalam hubungan misalnya, ketika kita melihat kita kagum dengan si A misalnya, pasti kita meminta pandangan kepada orang lain. Bagaimana kira-kira? Oh ternyata dia seperti ini, dan itu menurutnya Les Gibling dalam bukunya The Art of Dealing with People. Ya, seperti itu mungkin. Jadi emosi, rasa yang ada dalam diri kita itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu semua dipengaruhi oleh itu tadi, yang membentuk diri kita apa. Bagaimana budayanya kita misalnya. Karena tentunya misalnya di budaya Mandar dengan di budaya Bugis itu kan beda, jelas beda sekali. Contoh misalnya uang panai misalnya, itu kan kalau di Bugis itu rata-rata di atas rata-rata lah. Tapi kalau di Mandar itu ya biasa-biasa saja, seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya saya kembalikan ke moderator. Baik, ya bagus. Ya, terima kasih atas pandangannya Pak Seikum. Saya kira sangat bagus ya. Ada perspektif baru. Di sini ada tadi beberapa poin yang saya catat. Ya, mungkin langsung saja dulu kepada ini teman-teman yang mungkin belum pernah bicara karena kita juga dibatasi oleh waktu ya. Jadi saya berikan kesempatan untuk ini teman-teman yang lain dulu. Jadi sebelum saya ke ini, persilakan ke yang mengucurkan tangan. Saya persilakan dulu ke teman-teman yang lain ini. Yang belum tadi memiliki kesempatan untuk bicara. Mungkin Mbak Pista, Mbak Ulfa sama oh ya 2 orang. Mungkin ada pandangan lain dari Mbak Ulfa atau Mbak Pista? Atau ada yang ingin ditanyakan? Aman. Oh aman. Aku fokus tadi ada di kerja. Oh. Sampai sekarang pun masih sambil kerja. Oke, siap Mbak. Lanjutkan Mbak. Ya, aku meramaikan dulu ya. Oh ya siap Mbak, siap. Oke. Silakan Pak Tona ya. Oke, terima kasih atas kacamatanya. Jadi sangat menarik pembahasan tentang kemalasan. Semoga pembahasan ini. Tadi kalau perspektifnya Kang Inul bahwa ya malas itu sebagai salah satu alat
sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan ini energi baru. Nah, kalau dari Agung sendiri bahwa dia tidak menyetujui tentang kemalasan itu. Nah, tadi kalau Kak Arif bilang bahwa sebenarnya kita dipengaruhi, saya simpulkan bahwa dipengaruhi oleh kultur. Jadi orang berbeda-beda karena seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri terkait dengan kemalasan ini, saya tidak ada yang salah. Menurut kendali yang salah dari dari Kak Aminul dan Agung, karena intinya konteksnya sesuai begitu. Itu yang paling penting, konteksnya sesuai. Saya mengambil referensi dari bukunya Brian Tracy, judulnya Master Your Life, Master Your Time, Master Your Life. Ada 10 waktu yang dibutuhkan oleh manusia. 10 waktu yang dibutuhkan manusia. Nah, salah satunya adalah waktu untuk istirahat. Waktu istirahat ini ya bisa dibahasakan waktu untuk tidak memikirkan apa-apa, waktu untuk bermalas-malasan, pokoknya ya semau tadi. Intinya waktu untuk diri kita sendiri, berbuat apapun, bermalas-malasan, everything terserah begitu. Dan saya sebenarnya setuju juga dengan Kak Aminul seperti itu. Malas itu wajar sih. Dan kalau saya juga butuh dalam satu hari kan bukan sih, mungkin ini kenapa ada perbedaan pendapat. Jadi karena tadi Kak Aminul Agung jadi antitesisnya Kak Aminul, maka menjadi perantara di antara kedua ini. Jadi Kak Aminul tepat di pendapatnya dengan konteks yang sesuai juga. Agung juga dengan konteks yang sesuai. Kenapa? Begini, karena pertama kalau dari Kak Aminul sendiri itu saya mengaminkan, saya menyetujui karena memang manusia butuh untuk istirahat. Waktu kita tidak bisa bekerja terus menerus bla 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 bla, karena kita bukan robot, kita juga butuh jeda seperti itu. Nah, mungkin ini yang Agung mungkin merasa risih dengan bahasanya Kak Aminul karena iya ini penamaannya mungkin begitu. Mungkin juga arah pemikiran Kak Aminul sama Agung berbeda sih. Jadi artinya tidak ada titik temunya begitu. Jadi kalau Agung mungkin saya juga tidak menyalahkan Agung karena malas juga tidak bisa sih tolerir untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Contoh mungkin disuruh bekerja dari malas sih, kan tidak sesuai begitu. Ini Agung benar di dalam satu konteks ini, dan kami benar juga dalam satu konteks untuk kebutuhan hidup kita, artinya istirahat itu. Jadi kedua-duanya ada pembenarannya sesuai konteksnya. Itu mungkin intinya dari ini yang ingin aku sampaikan. Jadi tidak ada yang salah, intinya sesuai dengan konteksnya. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nurul Fatana telah meluruskan dan lebih merincikan pendapat dua teman-teman kita. Jadi katanya tidak ada yang salah dari keduanya untuk masing-masing konteks yang dijelaskan. Jadi hanya yang salah itu orang yang dipenjara ya. ada yang masih mau berbicara apa gini Kutu Malas? Masih bisa dikasih hak bicara. Ya silakan Bapak Aminul. Ya, jadi menarik ya terkait dengan konsep malas tersendiri. Tadi saya coba memakai kata malas dengan konteks menyambungkan ke buku Slow ini yang dijarah oleh Great Mind. Jadi kalau menurut Al-Ustaz Al-Mukarrama Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa
kebenaran itu hanyalah sebuah perspektif tuh. Jadi apa yang kita anggap benar itu hanyalah sebuah perspektif kita masing-masing. You mengatakan bahwa ini adalah sebuah negatif dan saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah positif, itu hanyalah sebuah perspektif sebenarnya menurut Nietzsche. Tetapi di pembahasan tadi saya coba mengaitkan dengan buku Slow. Ketika Anda baca buku Slow ini, sebenarnya saya cuma mengekoi plotnya. Jadi sebenarnya konsep malas yang asumsi saya ya, konsep malas yang dikemukakan dari buku Slow, mungkin Rizaldi juga paham bahwa dia itu bagaimana dia melepas atribut urbanisasinya, melepas atribut teknologinya, semacam gawai, semacam teknologi komputer ataupun hal-hal yang berbau sosial media, hal-hal yang berbau dengan produk urbanisasi, produk globalisasi atau teknologi modern. Bagaimana seseorang melepas itu dan mencoba memakai indranya untuk meresapi segala persoalan yang ada. Bagaimana dia mencoba memakai mata, memakai indera penderabanya untuk melihat persoalan, untuk melihat sesuatu. Memaknai hidup melalui indera kita tanpa ada sentuhan teknologi. Begitu konsep konsep malas yang asumsi saya ya dari buku Slow ini. Dan menarik juga apa yang dikatakan oleh Arifuddin menurutnya Sujiwo Tejo, bahwa konsep malas itu adalah sesuatu yang sebelum bekerja, jeda sebelum bekerja, itu juga salah satu hal yang maksudnya menambah kekayaan kita terkait dengan konsep malas tersebut. Ya, yang salah sebenarnya ketika kita selalu merasa benar bahwa kata malas sudah dicap sebagai kata negatif. Kata pesimis sudah dicap oleh masyarakat kita sebagai kata-kata yang negatif. Padahal setiap kepala punya konsep berpikir secara berbeda dan cara pandang secara berbeda. Itulah saya kira bahwa apa yang dikatakan Nietzsche itu masih relevan dalam konteks hari ini, bahwa kebenaran hanyalah sebuah perspektif. Menambah sebuah referensi atau menambah sebuah perspektif itu adalah salah satu hal yang kekayaan intelektual ya, saya katakan bahwa itu sebuah kekayaan untuk menambah referensi cara kita memandang sesuatu dan cara kita berpikir. Mungkin itu dulu bisa saya untuk bicara. Ya, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali ya pandangan dari ini Aminul Arif. Sekira kita dibatasi juga oleh waktu. Jadi mungkin terakhir ya, Muhammad Agung. Baru saya kembalikan lagi ke pemantik. Silakan Muhammad Agung. Terima kasih. Sebenarnya kita semua mendefinisikan tentang istirahat. Itu istirahat baru dibahasakan sebagai malas, padahal menurut bukunya Rosen Fikri, malas itu bukan istirahat dan istirahat bukan malas. Dan tadi saya pernah baca bahwa dikaitkan dengan konsep teori relativitas. Sebenarnya waktu itu relatif bagi setiap orang. Dalam artian saya misalnya dengan si B, kami beda waktu dari masing-masing kami itu berbeda, karena semakin saya bergerak cepat maka waktu itu akan semakin lambat, dan jika saya semakin lambat bergerak maka waktu itu akan semakin cepat. Dalam artian misalnya kita ingin berkaitan dengan teori determinasi diri untuk mencapai maksud dan tujuan. Kalau kita ingin cepat mencapai maksud dan tujuan, ya kita harus bergerak cepat. Dan tadi dikaitkan dengan teori space repetition, artinya istirahat itu hal yang penting. Kalau orang tidak istirahat dia akan kolaps. Jadi beda konteks dengan malas, itu saja. Jadi kita tidak pernah bilang ini salah, ini benar. Kan bukunya aja orang keungkapkan kembali. Oke, thank you. Thank you, Prof. Ya.
kira cukup ya. Jadi ini mungkin Nurul Fatana minggu depan lagi saja ya. Kalau yang ingin bertanya, karena mau juga ini siap-siap untuk ini. Ada acara lain. Jadi terakhir saya persilakan kepada Rizaldi untuk menyampaikan closing statement. Silakan. Oke, jadi apa ya? Seperti katanya Herbert Spencer sih, bahwa konflik kecil ya yang ada di tengah-tengah kelompok memang itu tidak berdampak negatif tapi berdampak positif karena akan meningkatkan tingkat persaudaraannya kita. Memang dalam hal-hal toleransi dalam berpendapat itu sebenarnya saling mengoreksi ya, timbal balik. Memang seperti itu. Jadi persepsi atau pisau analisis yang digunakan secara berbeda itu tidak masalah selama jalur-jalurnya itu ya sesuai dengan referensinya yang ada. Jadi tidak masalah sih mau pendapat dari Saudara Agung, Saudara Arif yang mengatakan Arifudin dan Aminul Arif tentang persepsi malas dan produktif dengan istirahat berbeda ya kita itulah ruang digunakan untuk saling memberikan pandangan, tidak masalah sih. Yang penting itu adalah bagaimana tidak saling heroisme gitu, saling menganggap diri bahwa saya yang paling betul gitu, tidak menganggap heroisme semacam begitu, dan tidak sosiopat, artinya tidak mengabaikan hal-hal orang lain begitu. Anyway, santai aja gitu. Terakhir dari buku itu mengatakan bahwa hidup itu saya lupa apa lagi. Hidup itu dijalani dengan perlahan, bukan dengan berlari. Jadi berbagai pandangan bisa kita serap tergantung dari kita masing-masing. Ada namanya tentang hermeneutik. Saya bisa artikan seperti itu, hermeneutik mengartikan diri kita pribadi. Jadi tergantung sih dari teman-teman, tinggal kita memfilternya asumsi-asumsi dari masyarakat. Gitu. Kan kita masyarakat yang plural, seharusnya kita hidup dengan plural juga, tidak memandang dari satu sisi secara dikotomi, secara dogmatis, tapi kita memandang sebagai plural gitu. Ya, gitu aja sih. Mungkin saya kembalikan dari moderator. Terima kasih atas closing statement-nya dari pemantik hari ini. Saya kira sangat luar biasa, baik dari pemantik maupun dari teman-teman yang hadir pada diskusi sore hari ini. Banyak wawasan baru, banyak pandangan baru yang kita dapatkan, banyak juga buku-buku yang tadi diangkat, sehingga ini tentunya lebih memperluas dan memperdalam wawasan kita terkait dengan tema hari ini yang menyangkut dengan slow ya. Slow tadi ini kalau orang dengarkan identik dengan mungkin kata santai, kemudian tadi lebih fokus lagi membahas mengenai malas, kemudian produktif. Jadi saya tangkap tadi dari pemantik, mungkin saya bisa simpulkan pada diskusi kita sore hari ini bahwa slow atau santai atau malas itu bukan perilaku yang identik dengan negatif, melainkan berdasarkan penjelasan dari buku ini, itu adalah cara-cara dari seseorang untuk membangkitkan hormon dalam dirinya, atau membangkitkan energi dalam dirinya, sehingga bisa lebih menata atau menyusun rencana mereka kembali ke depannya. Mungkin seperti itu. Jadi banyak secatat di sini, tapi mungkin teman-teman bisa simpulkan sendiri juga ya. Jadi kita diskusikan, teman-teman yang simpulkan, kata Bang Karni. Jadi terima kasih atas waktu dan waktu, energi, pandangannya dan kesempatannya pada sore hari ini. Oh ya, foto dulu tawa. Foto dulu. Bagaimana nih Pak Prof Agung ini? Pimpin dulu foto. Direkor. Siap, silakan diaktifkan kamera semua. Direkor jika. Iya, direkor. Gelap saya begini saya mau dijadikan podcast nanti.
Jadi di akhir tahun itu bisa dilihat. Jadi semacam portofolio di akhir tahun nanti. Kalau ketahuan kami nanti dilihat semua berdata akhir tahun. Kirim ke center nah itu yang videonya. Oh siap. Foto mi Langsung saya kirim foto link. mi Prof. Iya. Supaya Kenapa cuma kita Siapa ini yang belum aktifkan kamera kapang? Iya. Nurul. Aktifkan dulu ya. Kayak Aktifkan dulu kamera. Gelafli. Maka ya. Saya juga gelap ini. Tidak apa-apa, setidaknya ada kelihatan objek. mana yang lain? Aktif. Nuno, perbaiki dulu Nuno. Kenapa Apanya? kita aja? Sudah nih, Prof. Abah. Kenapa sekali Rahman? Begitu Jika. Begini Ji. Nggak mau Mbak Ul Vista Nul Fatana. Gitu Mi. Jangan Gelap. 1, 2, 3. 1, 2. Tunggu. Takbir. Takbir. 1. Takbir. 2. Sudah Mi. Banyak Banyak sekali. sekali. Banyak. Oke. Ya oke, kita tunggu Jadi siapa minggu minggu depan? selanjutnya. Siapa minggu selanjutnya ini? Arifudin. Oh ya, Ripudin. Mana Pak Seko? Moderator ini saatnya lagi jadi materi. Saya Saya jadi mau moderator moderator selamanya. Saya siap jadi moderator selamanya. Pak Seko. Mau mengirim karya minggu ini dulu. Wis. Wis. Mahasiswa Pak, mahasiswa. Ya, perpustakaan desa. Saya Pak ini moderator. Atau Reski Junior sih. Iya bisa Yang itu. Arif, yang para esai. Kalau Iya. Rahman, Feminis dulu, feminis. Pengen dia minum. Bisa kayaknya diskusi dulu untuk itu supaya ada wawasanku juga. Oh, mendaftar juga. Agung, kamu Agung. Rencana sih. Oh, iya. Yang paling Saya pertama saya Ah. buku punya respon. Sebenarnya saya beda itu. Oh, Rahman mau. Kau Rahman. Rahman ini. Saya moderator. Enggak ada saya. Enggak ada. Kau Arif, enggak ada minta. Tapi buku religi kalau saya itu. Enggak apa-apa, justru itu bagusnya benar. kalau Biar tuntunan wudhu yang benar, baca abata yang benar. anu juga bagus pas saya tarekat. Oh Tempat mau Tasawuf sih. belajar Tasawuf, ya. tajwid sama Penting. Bukan buku-buku anu. Oh, semua ada itu, buku Bang. bisa. Iya sih. Di grup ini. Masalahnya, enggak tahu saya beda buku sebenarnya ini. Kayak ini tuh mau Masih mau belajar kaidah-kaidah ini. Grup men ada tuh yang ke apa itu? Yang upload Arif Udin di grup men judul buku itu. Itu kayaknya mau nambah. Itu dibuatkan tabletnya. Eksekusi saja. Oke, Oke. Terima kasih sore hari ini. Assalamualaikum. Billahi fisabilillah, pastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.